kabar? Kita berjumpa lagi di Aku Tahu Channel dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Bapak berharap semuanya sehat. Amin. Baik, kita akan memasuki pelajaran pada hari ini. Bab 10, keluarga yang mengasihi. Saat ini kita akan memasuki pelajaran bagaimana keluarga itu harus saling mengasihi. Saat ini kita akan masuk di part 16, beribadah. Ya, anak-anak, kita akan memasuki pelajaran beribadah. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Mari anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur buat hari ini. Kami akan memulai pelajaran kami. Kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat pengetahuan, agar apa yang kami pelajari saat ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita dalam materi ini, kita akan membaca Alkitab. Silakan buka Alkitabnya. Kita baca di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 16 ya. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 26. Kita akan baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Nah, firman ini berkata kepada Yosua, berbicara kepada umat Israel, ayo pilih mana, mau beribadah kepada Tuhan atau kepada dewa-dewa sembahan oleh orang-orang Amori atau orang-orang Efrat. Nah, di sini Yosua menyampaikan bahwa dia dan keluarganya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, anak-anak ya. Jadi kita akan bahas tentang Yosua ini sedikit ya. Baik, kita mulai belajar tentang beribadah. Apa sih yang dimaksud dengan beribadah? Anak-anak ada yang tahu tentang beribadah? Oh iya Pak, saya tahu. Beribadah itu ke gereja. Iya, betul. Beribadah itu memuji Tuhan. Ya, betul. Beribadah itu berdoa. Benar. Ya. Apa yang kita sebutkan itu benar semuanya. Nah, ibadah menurut iman Kristen, ya anak-anak ya, ibadah menurut iman Kristen ialah suatu ungkapan rasa takut, hormat, syukur, pujian, serta sukacita pada Tuhan Sang Pencipta yang telah mengasihi dan menyelamatkan. Jadi inilah sebenarnya inti ibadah daripada Kristen itu, yaitu ucapan syukur kepada Tuhan ya. Kepada siapa? Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Juru Selamat manusia yang telah mengasihi kita ya. Jadi kalau anak-anak beribadah di gereja, di rumah, dimanapun, itu karena ada rasa syukur kepada Tuhan ya, atas semua yang Tuhan ciptakan yang diberikan kepada manusia. Nah, ibadah itu di mana saja anak-anak, ada yang tahu? Ya, di gereja. Ya, karena sudah muncul ya. Di gereja benar, kita beribadah di gereja, betul. Tapi pada saat ini, karena kondisi COVID pada tahun ini, ya, kita tidak bisa beribadah di gereja, walaupun ada sebagian wilayah sudah dapat beribadah di tempat masing-masing. Ya, terus di mana lagi Pak? Di ibadah di rumah. Boleh nggak beribadah di rumah? Boleh, tidak masalah.
Karena kita beribadah itu tidak dibatasi ruang dan waktu, di mana saja boleh sebenarnya beribadah. Ya, ibadah yang dilakukan oleh orang tua dan anak atau keluarga-keluarga yang lain. Ya, kalau perkumpulan keluarga boleh. Contohnya di kantor, di rumah, lingkungan daerah rumah, ya, dimanapun kita boleh beribadah. Contohnya sini, bisa beribadah di taman nggak? Boleh, ya. Di mana? Di sungai boleh kita beribadah, ya. Tapi jangan kita menyembah orang-orang yang dipercaya. Contohnya di sungai ada orang tua di sana, kata tidak. Kita beribadah untuk memuji Tuhan di sana. Dimanapun boleh kita beribadah, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya anak-anak ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, boleh nggak beribadah kalau kita sedang mandi? Boleh, nggak masalah, kita memuji Tuhan. Pak, boleh nggak beribadah kalau kita lagi pergi ke tempat sampah, maksudnya ke tempat pembuangan sampah? Boleh, tidak masalah. Kan di mana saja kita boleh beribadah. Kalau begitu, tapi memang harus kita menjaga kebersihan lah kalau boleh. Contohnya rumah kita jorok sekali, cobalah bersihkan dulu kita untuk beribadah. Jangan kita mau beribadah, rumahnya udah jorok, biarin aja, Tuhan hadir kok. Ya, jangan gitu juga. Tapi berusahalah untuk membuat yang bersih. Ya anak-anak ya. Nah, apakah di dalam keluarga kamu melakukan ibadah? Ini pertanyaan buat anak-anak. Apakah di rumahmu ada ibadah? Kalau belum, ayo ajak papanya, mamanya, atau kakaknya untuk beribadah bersama. Mulailah melakukan ibadah. Anak-anak ya, berdoa, memuji Tuhan sebelum tidur, atau sesudah bangun. Mari melakukan ibadah bersama dengan anggota keluarga. Apa sih manfaat ibadah keluarga? Anak-anak ada yang tahu manfaat ibadah keluarga? Coba anak-anak boleh disebutkan. Ya, sebelum Bapak menyebutkan, anak-anak boleh di-close dulu. Pak, menurut saya begini dalam hati, boleh. Ya, manfaat ibadah keluarga itu begini gitu, boleh? Ya. Nah, manfaatnya yaitu membuat anggota keluarga diikat satu sama lain dalam kasih Kristus. Ya, jadi hubungan ya sesama anggota keluarga semakin dekat karena apa? Karena kasih Kristus. Ya, anak ya. Yang kedua, membuat anggota keluarga bertumbuh secara rohani, sama-sama bertumbuh imannya kepada Tuhan, saling membangun. Papanya mengingatkan mamanya, mamanya mengingatkan papanya, orang tua mengingatkan anak, anak pun boleh mengingatkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Dalam menjalani hidup ini kita saling mengingatkan, ya nak ya. Yang ketiga, membuat hidup kita diarahkan kepada hasil. Contohnya setiap pagi kita beribadah, agar hidup kita diarahkan tetap memuji Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Ketika kita mau bertindak, melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, kita diarahkan untuk tetap berharap kepada Tuhan, ya nak ya. Terus apalagi? Membuat seluruh anggota keluarga lebih kuat untuk menghadapi tekanan hidup. Contohnya, kita lagi ada masalah dalam keluarga, mungkin ekonomi, kesehatan. Tapi ketika ada ibadah, kita semakin kuat, ya. Kenapa? Ada pengharapan di dalam Yesus. Makanya anak-anak ajak keluarga beribadah, ya nak ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Membuat keluarga akan lebih mudah diajar dan lebih peka terhadap kebenaran, ya. Sangat mudah. Oh iya, ini benar atau salah? Iya, firman Tuhan berkata tidak boleh untuk berbuat yang jahat. Nah, itu yang mengingatkan anak-anak, mengingatkan keluarga kita, ya nak ya. Oke, saat ini nak coba lihat di bawah ini ada tulisan like, coba diklik, atau kalau masih ada tulisan subscribe-nya masih merah, coba dipadamkan dengan cara diklik, ya, terus nanti videonya ini di-share kepada teman-temannya. Jangan lupa ada tanda lonceng itu, diklik yang hitam itu. Itu gunanya ketika Bapak mengirimkan pelajaran kelas 1, anak-anak dapat menerima notifikasinya, pemberitahuan, ya nak ya. Nah, kita lanjut ke pelajaran kita. Kita sekarang belajar kalau kita melihat Alkitab dalam Perjanjian Lama, ya.
Tadi kan kita belajar tentang kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita melihat di bangsa Israel, ya, menyembah Tuhan dan bukan menyembah dewa sembahan bangsa di sekitarnya. Tadi yang kita sudah baca bahwa orang Israel menyembah Tuhan dan bukan menyembah dewa. Ya. Tapi terkadang umat pilihan ini, ya umat Israel ini, ada juga yang ikut menyembah dewa sehingga Tuhan cemburu terhadap umatnya. Ya, kenapa cemburu? Tuhan itu senang terhadap umat Israel, tapi orang Israel ini datang menyembah kepada dewa lain. Itulah yang membuat Tuhan tidak suka. Tuhan cemburu melihat hal itu. Tuhan itu mau anak-anaknya itu dekat sama Dia, ciptaannya dekat, ya. Makanya ketika kita berbuat salah, Tuhan itu sebenarnya pengen kita itu dekat sama Tuhan. Jadi anak-anak, jangan menjauhkan diri dari Tuhan, jangan melanggar perintah, ya. Jangan melawan orang tua. Ikuti apa kata orang tua. Pasti orang tuamu mengajarkan hal-hal yang baik, ya. Nggak mungkin ada orang tua mengajarkan hal yang tidak baik terhadap anak-anaknya. Pasti orang tua itu mengajarkan hal-hal yang baik terhadap anak-anaknya. Nah, ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Yosua mengingatkan umat Israel. Kalau kita baca tadi Yosua 24 ayat 15, ya. Nah, kita baca ulang lagi, ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diambil ini. Tetapi kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua di sini ilustrasi gambar ini mengingatkan bahwa umat Israel harus menyembah kepada Tuhan. Ketika umat Israel menyembah Tuhan, kita mengingat cerita di dalam Alkitab, ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, mereka tidak hanya mengelilingi tembok Yeriko, runtuh semuanya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi mereka, menyertai bangsa Israel yang dipimpin Yosua pada saat itu. Ya, nak, ya? Nah, jadi inti pelajaran kita pada saat ini, anak, ya, orang atau keluarga yang beribadah kepada Tuhan pasti menaati perintah Tuhan, yaitu hidup saling mengasihi, ya, nak, ya. Kita harus saling mengasihi. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.